Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu sebelum memulai pembelajarannya. Melisa Ayudia, Hadir, Ibu. Keisha Okta. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Baik, eh, pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran kedua. Nah, di sini, pernahkah kalian menyaksikan sebuah tarian daerah? Apakah kalian mengetahui apa itu pola lantai tari? Ayo kita amati gambar tarian daerah di bawah ini. Di sini ada tari saman, tari kecak, tari gending Sriwijaya. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa garis-garis lantai yang dilalui penari setiap tarian berbeda. Ada yang berbentuk horizontal, melingkar, hingga diagonal. Nah, pola lantai tari merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Nah, eh, nih. Sekarang mari kita mengetahui macam-macam pola lantai tarian daerah di Indonesia. Duh. Pola lantai tari yang akan kita pelajari yaitu ada 4. Yang pertama horizontal, yang kedua vertikal, yang ketiga melingkar, dan yang keempat diagonal. Sekarang mari kita mengetahui pola lantai dari tarian daerah di Indonesia. Berdasarkan gambar yang telah kita lihat tadi. Nah, yang pertama yaitu tari saman. Pola lantainya yaitu horizontal, yaitu mendatar, lurus. Nah, yang kedua ada tari kecak, yaitu melingkar, berbentuk lingkaran. Yang ketiga ada tari gending. Yang ketiga ada tari gending, yaitu diagonal, yaitu hmm, membentuk garis ke samping. Yang keempat ada tari yospan, yaitu vertikal. Vertikal itu tegak lurus atau ke atas. Nah, selanjutnya mari kita baca teks di bawah ini. Ibu akan meminta kalian membaca teks ini. Ini ada beberapa paragraf, kita bagi saja. Paragraf pertama dan kedua akan dibaca oleh Melisa. Paragraf ketiga dan keempat akan dibacakan oleh Keisha. Nah, kepada Melisa dan Keisha, Ibu persilahkan untuk membaca. Baik, Ibu. Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan ekspresi kesenian masyarakat Goa yang sering dipentaskan untuk mempromosikan pariwisata Sulawesi Selatan. Dalam bahasa setempat, pakarena berasal dari kata karena yang memiliki arti main. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Tidak ada yang tahu persis sejarah tarian ini. Namun menurut mitos, tarian pakarena berawal dari kisah perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri kayangan dengan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan bagaimana cara menjalani hidup bercocok tanam, beternak, dan berburu kepada penghuni Lino melalui gerakan-gerakan badan dan kaki. Selanjutnya, gerakan-gerakan itu pula yang dipakai penghuni Limo sebagai ritual untuk mengungkapkan rasa syukur kepada penghuni Boting Langi. Nah, baik, bagus sekali. Selanjutnya, paragraf ketiga dan keempat akan dibacakan oleh Keisha. Ibu persilahkan.
Baik, Ibu. Ekspresi kelembutan akan banyak terlihat dalam gerakan tarian ini, mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat terhadap laki-laki pada umumnya, khususnya terhadap suami. Tarian ini sebenarnya terbagi dalam 12 bagian meski agak susah dibedakan oleh orang awam karena pola gerakan pada satu bagian cenderung mirip dengan bagian lainnya. Maknanya sendiri seperti gerakan duduk yang menjadi tanda awal dan akhir pementasan tarian Pakarena. Gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Sementara gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Tarian kipas Pakarena memiliki aturan yang cukup unik, di mana penarinya tidak diperkenankan membuka matanya terlalu lebar, sementara gerakan kakinya tidak boleh diangkat terlalu tinggi. Tarian ini biasanya berlangsung selama sekitar 2 jam, jadi penarinya dituntut untuk memiliki kondisi fisik yang prima. Oke, bagus sekali. Ibu akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kesha dan Ayu karena telah membacakan teks tersebut. Nah, selanjutnya, setelah kalian membaca teks Tari Kipas Pakarena, apakah kalian bisa menemukan gagasan pokok? Tahukah kamu gagasan pokok itu apa? Nah, gagasan pokok atau gagasan utama adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf, kita dapat menemukan gagasan utama di dalam sebuah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Cara menemukan gagasan utama atau gagasan pokok yaitu yang pertama dengan membaca cermat, yang kedua menemukan kalimat utama. Setelah membaca dengan cermat sebuah bacaan dan mengetahui maksud dari isi bacaan tersebut, kita dapat mengetahui letak dari kalimat utama sebuah paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, maka secara tidak langsung kita dapat mengetahui gagasan utama dari sebuah paragraf. Nah, selanjutnya, mari kita mencoba menemukan gagasan pokok dari teks bacaan di atas. Tari Kipas Pakarena merupakan ekspresi kesenian masyarakat Goa yang sering dipentaskan untuk mempromosikan pariwisata Sulawesi Selatan. Dalam bahasa setempat, Pakarena berasal dari kata karena yang memiliki arti main. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, berdasarkan paragraf di atas, kita dapat mengetahui bahwa kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama, yaitu Tari Kipas Pakarena merupakan ekspresi kesenian masyarakat Goa yang sering dipentaskan untuk mempromosikan pariwisata Sulawesi Selatan. Gagasan pokoknya yaitu Tari Kipas Pakarena merupakan ekspresi kesenian masyarakat Goa. Pada teks bacaan Tari Kipas Pakarena, penulisannya menggunakan kosakata baku. Apakah kalian mengetahui apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kosakata yang dalam penggunaannya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Untuk itu, sebagai anak bangsa yang tahu akan pentingnya menggunakan bahasa atau kosakata yang baik dan benar, kalian harus tekun dalam mencari tahu tentang kosakata baku agar dalam penggunaannya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, biasanya kalian bisa menemukan kosakata baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, teks bacaan yang kalian baca tadi membahas mengenai tari kipas. Penarinya menggunakan kipas. Nah, tahukah kamu bahwa kipas dahulu harus menggunakan tenaga tangan agar berfungsi, namun saat ini sudah berkembang dengan adanya kipas angin. Bagaimana kipas angin bisa berfungsi dengan baik? Nah, kipas angin dapat berfungsi dengan baik karena adanya aliran gaya listrik. Gaya listrik yaitu gaya yang timbul akibat muatan listrik suatu benda. Kipas angin dan kipas angin dan alat elektronik lainnya dapat berfungsi dengan baik karena adanya aliran listrik. Tanpa adanya aliran listrik, peralatan elektronik tidak dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, apakah kalian memiliki peralatan elektronik di rumah?
Apa saja alat elektronik yang ada di rumahmu? Apakah kalian mengetahui apa saja fungsi dari alat elektronik itu? Nah, di sini ada beberapa alat elektronik, yaitu yang pertama AC, yang kedua kipas angin, yang ketiga radio, yang keempat kulkas. Mari kita bahas satu-satu. Nah, AC merupakan mesin yang dibuat untuk menstabilkan suhu dan kelembapan udara di suatu ruangan. Alat ini digunakan untuk mendinginkan atau memanaskan, tergantung kebutuhan. Namun AC sering disebut sebagai pendingin udara karena lebih banyak digunakan untuk menyejukkan ruangan. Yang kedua yaitu ada kipas angin. Kipas angin digunakan untuk menghasilkan angin. Fungsinya yang umum adalah untuk pendingin udara dan penyegaran udara. Nah, yang ketiga ada radio. Radio merupakan alat elektronik yang menghasilkan suara. Dari alat ini bisa berfungsi untuk mendengar berita, musik, maupun hiburan lainnya. Yang keempat adalah kulkas. Lemari pendingin atau kulkas berfungsi sebagai penyimpanan maupun mendinginkan atau membekukan makanan dan minuman. Juga untuk mempertahankan kesegaran sayur, buah, daging, minuman kemasan, hingga sisa makanan. Nah, selanjutnya, tahukah kamu jika menggunakan peralatan elektronik harus dengan bijak? Kita hendaknya hemat energi listrik karena sumber energi yang berasal dari fosil bisa habis. Dengan berhemat energi artinya kita sudah menjaga lingkungan. Nah, di sini ada ada berbagai cara untuk menghemat energi. Nah, di sini ada yang pertama mencabut kabel alat elektronik yang tidak terpakai. Yang kedua, mematikan lampu pada siang hari. Nah, di sini ada praktikum yang akan kita coba di minggu depan tentang cara menghemat energi. Nah, sudah habis. Jadi, apakah anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, baik. Nah, dengan begini, selesai pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak ibu. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Dah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.